wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agni Faizura dengan NIM 607042500068. Saya dari kelas 4904 D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ilmu Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari e-book Menjadi Manusia Seutuhnya, khususnya untuk bab 12 yaitu Politik dan Masyarakat Madani, serta bab 13 yaitu Iptek dalam Perspektif Islam. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana Islam itu memandang politik, masyarakat madani, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskannya. Teman-teman semuanya, di antara riuh zaman yang penuh dengan tarik-menarik kepentingan, politik sering dipersepsikan sebagai jalan berliku, kadang kelam dan penuh noda. Namun, dalam pandangan Islam, politik justru dapat menjadi jembatan menuju keadilan, kesejahteraan, dan kemuliaan peradaban. Laksana pelita yang menuntun langkah di tengah gelap, Islam menyikap hakikat bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan amanah untuk menjaga kemaslahatan umat. Kenyataan politik menunjukkan ketegangan antara cita-cita masyarakat madani dan realistis praktik politik. Politik sering terdistorsi oleh kekuasaan yang mengutamakan keuntungan pribadi daripada moralitas. Di satu sisi, cita-cita masyarakat madani menekankan keterbukaan, partisipasi politik, dan penghormatan terhadap HAM. Namun, realitanya masih diwarnai oleh korupsi, kesenjangan, kurangnya kebebasan berekspresi, dan belum optimalnya penegakan hukum. Untuk bab yang pertama yaitu bab 12, politik dan masyarakat madani. Pengertian dari politik dalam Islam yaitu politik dalam Islam bukan sekedar kekuasaan, tujuannya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Politik harus berlandaskan nilai moral dan etika Islam. Contohnya, dalam Islam, politik tidak dipisahkan dari nilai-nilai akhlak. Tetapi kekuasaan juga bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat. Terus untuk konsep masyarakat madani, yaitu yang pertama, ada masyarakat yang beradab, demokratis, dan menjunjung hukum. Yang kedua, ada menjaga hak asasi manusia, dan yang ketiga, menekankan toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial. Lalu untuk dalil Al-Qur'annya seperti yang terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tuhkumu bil adl, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Penjelasan dari ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, yang menjadi dasar utama politik dalam Islam. Bagaikan cahaya fajar yang menyingkap kabut malam, ilmu pengetahuan hadir untuk membuka cakrawala pemahaman manusia. Namun, tanpa panduan nilai, cahaya itu dapat membutakan, bukan menerangi. Maka, Islam hadir bukan sekedar sebagai keyakinan spiritual, melainkan sebagai pelita yang menuntun akal, sains, dan teknologi menuju arah yang benar.
Iptek dan peradaban Islam tidak hanya berhubungan, melainkan saling menguatkan. Islam memberikan landasan etika dan tujuan hidup bagi pengembangan iptek, sementara iptek menjadi alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan memperkuat peradaban umat Islam. Lalu selanjutnya ada bab 13, yaitu iptek dalam perspektif Islam. Pandangan Islam terhadap iptek yaitu Islam sangat mendorong ilmu pengetahuan. Lalu iptek adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan iptek juga harus membawa manfaat, bukan kerusakan. Contohnya, dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, tetapi justru menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia selama digunakan secara bertanggung jawab. Lalu etika penggunaan iptek, yaitu yang pertama ada tidak disalahgunakan, yang kedua tidak merusak moral dan lingkungan, dan yang ketiga ada harus berlandaskan iman dan akhlak. Untuk dalil Al-Qur'annya, yaitu seperti yang tercantum di Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Penjelasan dari ayat ini yaitu ayat ini menunjukkan bahwa perintah pertama dalam Islam adalah membaca dan menuntut ilmu yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu untuk keterkaitan bab 12 dan bab 13, yaitu inti hubungannya yang pertama, politik Islam itu menciptakan sistem keadilan, lalu iptek Islam mendukung kemajuan masyarakat. Keduanya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Maksudnya seperti politik yang beretika dan iptek yang bermoral akan melahirkan masyarakat madani yang seimbang antara kemajuan dunia dan nilai spiritual. Dari pembahasan bab 12 dan bab 13 dapat kita simpulkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kekuasaan, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Politik harus dijalankan dengan amanah dan keadilan, sedangkan iptek harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, manusia dapat menjadi insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Mungkin cukup sampai sini presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam tutur kata ataupun apapun itu. Sekian dari saya tutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.